Baik. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Masya Allah, senang sekali malam hari ini merupakan episode pertama dari Masjid Beyond. Masya Allah, di channel YouTube Masjid Ar-Rahmat Cengkareng. Masya Allah. Alhamdulillah, kita bersama salah satu Ustadz pembina kita. Masya Allah, beliau adalah eh, Ustadz Yudiman. Beliau merupakan ketua dari Idaroh di kepengurusan DKM Masjid Ar-Rahmah periode ini. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Senang sekali Alhamdulillah. kita di episode pertama di channel kita di Masjid Ar-Rahmah mengenai Masjid Beyond, ya, Ustadz. Jadi Alhamdulillah. izin untuk memperkenalkan sejenak ya teman-teman. Masjid Beyond ini adalah kita rancang untuk eh, program konten podcast kita dengan harapan bahwa memberitahu teman-teman, memberitahu umat, memberitahu semuanya bahwa masjid itu bukan hanya sekedar tempat sholat, Ustaz. Bukan hanya sekedar tempat ngaji, bukan hanya sekedar tempat untuk taklim, tapi masjid itu fungsinya bahkan lebih jauh dari itu. Fungsinya adalah fungsi bagaimana orang sakit ingat masjid, bagaimana orang lapar ingat masjid, bagaimana orang mau berobat ke rumah sakit ingat masjid dulu gitu. Nah, ini harapan kita bahwa masjid itu fungsinya bukan hanya sekedar itu tapi lebih luas lagi. Menjadi pusat peradaban gitu, Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah. Insya Allah, Ustaz, pada malam hari ini kita akan ngobrolin mengenai fungsi atau peran pemuda, masjid, dan masyarakat, Ustaz. Gimana menurut Ustaz mengenai judul itu? Apa kita, menurut Antum gimana? Ya, luar biasa sekali. Cuma memang sekarang kondisinya sangat miris sekali ya. Ternyata hampir saya keliling tiap hari ke masjid-masjid di seluruh DKI ini, itu kekurangan anak mudanya nih. Ini faktor apa ini? Kenapa generasi Z ini sekarang sayanya sungkan sekali ke masjid ini? Nah, ini perlu ada daya tarik tersendiri tentunya kan. Betul. Tapi mereka kalau saya lihat itu, mereka juga banyak juga yang hijrah itu maksudnya mau mendengarkan ceramah-ceramah melalui YouTube. Mungkin salah satu terobosannya ini nih. Mereka kan perlu kreativitas anak-anak ini kan. Terus mereka kepengen membuat seperti ini sesuai ikutin zamannya lah bahasanya, ikutin zamannya. Mungkin sekarang kita harus berubah juga cara dakwah kita kepada mereka ya. Salah satunya ini membuat konten-konten seperti ini ternyata mereka lebih suka pendek tapi kena. Pendek kena. Tapi kena ya. Kalau zaman kita kecil kan dengerin ceramah itu sampai jam 12 malam gitu kan, udah ngantuk. Kalau generasi kita memang dulu tidurnya di masjid. Kita ini generasi tidur di masjid, jarang sekali tidur di rumah. Zaman sekarang boro-boro. Jadi mesti kayak takut, padahal di rumah juga tidur. Sama gitu kan, bahkan tidurnya mungkin sampai malam. Ya, apa Ustaz? Generasi tahun berapa yang masih tidur di masjid? Itu saya tidur di masjid sekitar tahun mungkin 90-an ya. 90-an ya? 90-an ya. 90-an. 80 90 lah, saya masih kecil. Bahkan dari mulai SD pun saya udah tidur di masjid lah, tidur di masjid. Masya Allah. Dan itu ternyata merubah mindset kita juga, rasa cinta di masjid. Terus apa yang mendorong dulu saya itu suka di masjid? Saya mendengar ada ustadz menyampaikan hadis Rasulullah bahwa salah satu yang menjadi kekasih Allah adalah anak muda yang cinta dengan masjid. Masya Allah. Wah, saya dengar itu berarti salah satu cinta bentuknya apa nih? Ya, saya bisanya tidur di masjid nih, tapi tidak tidur aja sih, alhamdulillah. Juga pengalaman religinya ada banyak lah, termasuk salah satunya bangun malam ya, tahajud itu mulai di masjid itu saya itu. Kalau di masjid, kalau zaman dulu kan gelap, nggak ada listrik. Zaman saya itu di kampung belum ada listrik pun terbatas. Itu gelap. Wah, suasananya benar-benar hikmat sekali lah. Itu saya merasakan sholat tahajud ketika muda itu, Tapi kesini nih justru kesulitan sekali. Kenapa? Jakarta ini 24 jam nggak ada tidurnya kegiatannya. Kota yang nggak pernah tidur. Akhirnya terkikislah tahajud itu. Nah, ini buat remaja-remaja nih, buat anak muda nih, ya. Apa yang biar mereka itu datang ke masjid? Karena fungsi masjid tadi benar dikatakan bahwa fungsi masjid bukan hanya sekedar ibadah sholat saja. Masjid itu bisa dari sumber menjadi kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, bahkan
kita maunya itu orang masalahnya apa datangnya ke masjid. Nah, Solusi ada di masjid. Masya Nah, Allah. itu sekarang belum, tapi sudah ada beberapa masjid yang melakukan itu. Bahkan saya dengar ada masjid yang 1 bulan itu income-nya miliaran rupiah. Infaknya sampai miliaran ya? Miliaran itu dalam 1 bulan. Wah, luar biasa sekali. Apa sih yang mereka bisa dapat seperti itu? Ternyata apa? Memang satu, perbaiki sholat berjamaahnya di masjid. Perbaikan sholat berjamaah. Di masjid ternyata mereka. Luar biasa sekali. Bahkan ada yang ngasih hadiahnya itu ya hadiah umroh, hadiah apa tuh yang berjamaah di masjid sholat subuh. Siapa datang lebih duluan segala macam. Itu kan motivasi juga buat mereka. Nah, ini juga saya belum pernah ke sana sih, tapi saya baru dengar dari teman-teman saya gitu. Itu luar biasa. Nah, itu fungsikan masjid itu seperti menjadi tempat di mana dia bahasanya orang akan mencari rujukan masalah atau menyelesaikan masalah ya ke situ, Ke masjid ya. ke masjid. Nah, Ustaz, berkaitan dengan anak muda nih. Dulu kan tadi kan diceritakan bahwa anak muda tahun 90-an itu terbiasa banget tidur di masjid ya. Pulang kemalaman ya, hampir ke masjid, tidur di masjid kan. Cuman kekinian ini boro-boro tidur di masjid gitu ya. Mampir masjid aja mungkin bagi sebagian orang agak-agak jarang mungkin ya. Ada mungkin cuma tiap Jumat aja nih ke masjid. Nah, ini supaya masjid kita ini menarik untuk pemuda yang muda untuk partisipasi di masjid itu seperti apa Ustaz? Kira ada masukan? Kalau saya sebanyak mungkin kegiatan itu diciptakan di masjid. Kegiatan apa aja? Karena ternyata mereka tuh banyak waktu. Kenapa mereka contoh misalkan main game terlalu banyak? Kenapa? Waktu mereka banyak kosong. Jadi kalau menurut saya, pokoknya masjid itu ciptakan kegiatan-kegiatan yang kira-kira membuat mereka itu tidak ada kosong waktu lah. Tidak ada jeda waktu kosong. Tidak ada waktu kosong. Banyak hal. Mereka hobinya apa ya kita siapkan di masjid. Termasuk mungkin ya perlengkapan olahraga kalau memang butuh silahkan di masjid itu kan bagus. Nah, setelah itu bikin mereka semacam apa namanya adu prestasi lah apa bahasanya itu. Pokoknya mereka misalkan nih contoh misalkan mereka mempunyai keinginan atau mempunyai inisiasi atau mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu. Contohnya ada suka mereka itu cocok tanam. Nah, bagaimana mereka kasih tantangan lah bahasanya, challenge bagaimana mereka bisa menanam sebuah biji sampai dia tumbuh sampai berbuah lagi. Ini gambaran lah ya. Atau mungkin yang lain lah, misalkan sekarang teknologi, oke lah mereka misalkan adakan perlombaan desain misalkan, desain. Terus juga mereka adakan perlombaan mengenai bagaimana membuat video pendek, tapi berarti mengena gitu nih. Nah, temanya kita buat. Temanya itu juga mungkin itu salah satunya, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menarik mereka. Ya saya harusnya tanya kita sama mereka nih, apa sih yang membuat mereka ini? Nanti makanya kita undang nih anak muda nih. Kayaknya perlu kita survei ya. Sebenarnya perlu apa sih? Perlu apa gitu? Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan apa yang membuat kamu bisa cinta masjid gitu. Karena akan terbawa. Pastilah kebiasaan mereka di kecil, dewasa pasti terbawa. Walaupun mungkin nanti akan sedikit tergoyang atau apa namanya bahasanya ketika ada pertumbuhan terus sama ada tingkatan tertentu yang mereka tuh agak lepas nih dari agama misalkan kesibukan dan sebagainya, tapi dia akan kembali cepat. Beda sama orang sama sekali nggak cinta masjid akan susah kembali. Makanya saya kepengen tuh kayak kajian anak-anak kecil gitu ya, banyakin di masjid dah. Dengan mereka senang main di masjid itu nanti akan tertarik, hatinya tertanam, saya suka. Saya kepengen di masjid. Jadi masjid itu tempat yang membuat mereka nyaman. Ya secara kekinian contoh ya mungkin sekarang ini kan memang zamannya mungkin anak-anak main game gitu ya. Main game itu mungkin sekarang itu bukan lagi untuk karena ada waktu kosong tapi udah jadi kewajiban kayaknya. Pulang sekolah langsung main game gitu. Kan kita sebetulnya di masjid kita sudah kita sediakan wifi. Mungkin itu salah satu yang ikhtiar kita mencoba menarik teman-teman yang muda nih bahwa di masjid juga bisa mabar bareng gitu ya. Tapi waktu sholat ya sholat gitu. Jadi
nggak terlarang kan saya sebetulnya main game di masjid misalnya. Itu boleh nggak sih, Sat? Kalau gamenya game apa dulu nih? Kan game Game macam-macam ya. sekarang itu FF, AFM. ya Free Fire, Iya. terus ML, Mobile Legend. Hmm. Sebetulnya game-game berantem, Sat. Game berantem ya. Berantem dan strategi sebetulnya. Strategi. Nah, Ya, kalau memang itu apa namanya nggak ada alternatif lain, mungkin sebagai ini nggak apa-apa lah di awal gitu ya. Tapi jangan jadi patokan berarti harus main game itu. Oke lah, ini kan kalau cuma game ya. Saya juga belum tahu nih, belum ada penelitian. Kenapa anak-anak setelah main game, apa sih dampak dari main main Mobile Legends games. misalkan, apa dampaknya buat mereka. Kalau saya sih dulu gini ya, saya pernah nih main game gitu ya, pernah gitu. Tapi nggak bisa sampai ketagihan kayak gitu loh. Ya, karena gamenya game jadul. Gitu ya. Kalau game sekarang itu edik banget, Sat. Gitu. Bikin ketagihan betul, Sat. Jadi memang sekali nyoba bikin ketagihan. Bahkan mungkin ya kalau zaman dulu tuh sebetulnya ada games yang namanya Final Fantasy, Sat. Jadi gamesnya itu bahkan, tapi ini berbahaya gamesnya. Gamesnya ini bahkan bisa membuat orang itu jadi ateis. Ceritanya di Final Fantasy salah satu gamesnya. Jangan dimainin teman-teman ya. Itu games lama sih sebetulnya. Itu takutnya otaknya jadi kecuci otaknya. Nah, tapi sekarang ini berkaitan dengan game karena sekarang ada EA Sport. Jadi bahkan maksudnya teman-teman gamers ini bisa menunjukkan bahwa dengan main game pun bisa berprestasi dan dapat uang sebetulnya. Nah, ini arah positifnya tuh ada sebetulnya. Yang penting itu tidak sampai kita lupa waktu sholat, kita lupa waktu ngaji, kita lupa waktu belajar dan sekolah. Mungkin karena udah bagian dari zaman, Sat. Itu udah sulit untuk dilepaskan itu karena memang udah jadi bagian dari zaman ini gitu ya. Jadi mungkin solusinya harus solusi konkretnya bukan melarang tapi mengarahkan. Ya mungkin lebih cenderung mengarahkan gitu. Nah sama Ustaz, bentar lagi kan Ramadan Ustaz. Ya. Ramadan ini kan kita harapkan jemaah ini bukan hanya anak muda tapi seluruh warga di sekitaran masjid ini khususnya RW 16 ini rutin, bukan hanya rutin ya tapi istiqomah ke masjid. Mungkin ada nasihatnya, tipsnya untuk supaya kita ini tertanam untuk berusaha istiqomah gitu untuk masjid, sholat di masjid. Ya, kalau kita ingin istiqomah ke masjid memang salah satunya itu memang dari diri ya, dari diri. Terus keduanya sebenarnya lingkungan pergaulan mereka sih. Pergaulan. Ya kalau mudah-mudahan ya enggak teman-teman kan gini, ternyata saya punya pengalaman yang luar biasa nih. Mungkin jadi contoh ya. Ketika waktu saya remaja itu ada jamaah yang baru belajar, bahkan baru ke masjid. Dia tidak bisa sholat nih. Akhirnya hanya ikut sholat. Tapi mau ke masjid. Tapi salah. Salah ya? Sholatnya salah. Karena saking nggak bisanya, tapi saking pengennya belum salah. Cuma karena kita orang banyak ya jamaah, ada yang justru bukan membantu menjelaskan gitu ya, tapi malah mencibir, ya menghina, mencaci itu kan, ya, tetangga biasalah. Akhirnya dia tidak bisa, akhirnya dia ketakutan dan akhirnya nggak ke masjid. Nah yang seru lagi seperti hilang ingatan lah atau gimana gitu ya. Dia teriak-teriak dan ketika ada orang takut dia ngumpet di kolong meja gitu. Dan nggak tahu kenapa itu setelah ditanya, kamu takut kenapa? Takutnya sama saya gitu. Loh. Nah itu saya juga kenapa takut sama saya? Karena waktu kecil itu saya selalu di masjid ya. Terus kalau adzan itu selalu di masjid dan dia ngelihatnya saya. Padahal saya nggak ngapa-ngapain ke dia. Tapi karena mungkin dalam pikiran dia yang selalu di masjid siapa gitu. Ya mungkin kita juga gitu. Jadi ketika ada orang yang apapun kondisi dia, mungkin ya bajunya belum rapi, coba dan sebagainya masih belum ini, tolong jangan langsung dihukumin gitu. Ya, tapi coba dirangkul. Sebenarnya pendekatan sama orang-orang yang sering di masjid nih, kadang kita nggak tahu orang di masjid segala macam. Karena mereka punya masalah ke masjid, makanya harus dirangkul. Ditanya. Sebetulnya udah benar ya, dia punya masalah terus ke masjid. Sebetulnya jadi benar ya. Benar. Daripada dia punya masalah malah ke tempat lain. Judi ya, ke tempat minum-minum keras dong dibilang. Cuma kadang-kadang kita
nggak semua pengurus itu memahami itu kan, itu. Akhirnya mereka tidak dilayani dengan baik. Makanya itu salah satu menarik kita istiqomah adalah berikan pelayanan terbaik di masjid. Oke, pelayanan terbaik di masjid. Jadikan Berarti mereka peran DKM ini penting banget sekali. Dan layani mereka sebagai VIP lah. Orang ke masjid kan orang mau menemui Allah. Bertamu kepada Allah ya, benar ya? Betul. Masya Allah. Ya kita coba ke hotel lah, kayak apa pelayanan hotel. Terus coba kita ke tempat-tempat yang penuh dengan pelayanan gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi sebetulnya semua tamu yang ke masjid itu harus dilayani VVIP. VIP. Ya karena tidak peduli dia. Allah ya. Iya, Masya betul. Allah, benar. Benar, Ustaz. Jadi salah satu mungkin biar kita istiqomah satu. Ayo kita sebagai pengurus masjid berikan pelayanan terbaik buat mereka. Baik, alhamdulillah di masjid kita, Ustaz, Masjid Ar-Rahmah ini kan sudah AC-nya udah dingin. Alhamdulillah. Karpetnya udah baru nih, wangi, insya Allah ruangannya bersih. Jadi mungkin ya insya Allah mudah-mudahan itu menimbulkan kenyamanan lebih ya bagi para jemaah untuk supaya sholat di masjid. Masya Allah nih, Ustaz. Bentar lagi Ramadan. Tadi sudah dibacakan bahwa Ramadan sekitar 3 pekan ya, 3 pekan lagi. Oke. Mungkin kita spill sedikit nih kegiatan Ramadan kita seperti apa, Ustaz, ke depannya? Iya. Rencana kita Ramadan itu harus penuh dengan kegiatan yang sifatnya keagamaan ya. Contohnya yang menarik juga anak-anak ini ya, termasuk satu tadi ada event-event perlombaan yang ini ke agama lah ya, beraliansi ke agama. Contohnya ada perlombaan cerdas cermat segala macam itu kita adakan aja di masjid. Atau juga tadi buka bersama di masjid gitu ya, atau enggak juga sahur bersama di masjid. Itu kita adakan di masjid nih. Terus buat menarik juga selain kita ada tadi event-event perlombaan dan ini coba berikan kayak kalau sekolah eskul ya. Nah, contoh misalkan memanah atau apa gitu ya. Yang bisa membuat mereka beda nih. Ramadan sekarang beda loh. Harus beda gitu. Nah, kalau kita bisa memberikan itu ya alhamdulillah gitu ya. Iya, betul. Mungkin ide bagus juga, Ustaz. Kita mungkin bisa belajar memanah di masjid. Karena kan salah satu olahraga yang memang ditekankan ya. Dan sunnah ya, disunahkan Rasulullah SAW. Itu perlu juga itu kalau misalkan ini. Terus juga mungkin keterampilan-keterampilan yang memang mereka nggak diajarkan di sekolah ya. Ternyata setelah saya juga ini banyak juga pelajaran yang di luar sekolah. Termasuk pelajaran etika pun sekarang di sekolah sudah susah menemukan. Etika itu susah. Ya. Makanya adab ya. Adab. Makanya kemarin saya punya ide juga itu. Jadi kepengen anak-anak binaan yatim duafa di sini ya minimal seminggu sekali adalah bahasa. Saya ingat saya dulu waktu di kampung itu berjalan nih menanamkan sama teman-teman TPQ itu ada bahasa yang harus kita ngobrolnya itu pakai bahasa tertentu. Contoh misalkan bahasa hari Senin itu bahasanya bahasa Indonesia. Selasa kita ngobrolnya bahasa Inggris. Nanti Rebo kita bahasa Arab. Dan itu kita lakukan. Alhamdulillah itu berhasil. Jawa halus dulu kalau saya di kampung Jawa halus harus pakai Jawa halus. Gitu, supaya nggak lupa ya. Bisa nggak lupa. Jadi memang harus bahasa kan gitu. Kalau walaupun pinter kayak apa kalau dia nggak pernah praktek pasti akan lupa. Itu bahasa. Nah itu bisa dicoba. Iya. Itu alhamdulillah dulu saya pernah momentum Ramadan boleh lah nanti kita coba praktek ya. Kita boleh. Ya justru kita anak-anak kita yang udah pernah ke pesantren, udah belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Iya kita libatkan aja ya. Mereka itu yang lulusan pesantren kita. Iya. Mereka libatkan mereka lah. Itu kita cobalah. Bismillah. Nah pasti kan pemikirannya nanti kalau dulu saya mikirnya nggak pernah berpikir bahwa nanti harus ngeluarin biaya kayak gitu. Kita mulai aja. Nanti akan dengan sendirinya orang itu akan respect terhadap kegiatan itu, mereka akan cenderung untuk membantu. Masya Allah. Bismillah ya Ustaz ya. Bismillah. Insya Allah di episode pertama di Masjid Bion ini kita cukup banyak membicarakan tentang pemuda, bagaimana kondisi-kondisi masa lalu, kondisi kekinian yang memang dihadapi oleh teman-teman ya Ustaz ya. Ya mudah-mudahan Allah memudahkanlah ikhtiar kita. Kita dalam ngobrol ini kita memang ngobrol santai pokoknya Ustaz. Cuman
memang diupayakan ada hal-hal yang memang bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Ustaz, mungkin karena memang waktu ya sudah menjelang malam juga nih, Masya Allah. Mungkin bisa diberikan nasihat Ustaz atau closing statement buat teman-teman mengenai pemuda dan masjid. Ya, teman-teman semuanya, jadikanlah remaja, para pemuda, ya, masjid itu tempat segalanya, mengatur strategi. Kalau kita mau janjian, mau kumpul di mana di masjid, pokoknya jadikanlah masjid tempat kalian itu ngumpul, tempat kalian itu ngopi, tempat kalian itu berdiskusi. Itu pesan saya buat anak-anak muda. Dan untuk kita juga mengurus masjid pun siapkan fasilitas untuk mereka. Karena mereka lah yang akan melanjutkan perjuangan Islam. Oh, Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di Masjid Beyond. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.